Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Elianti dengan NIM 2104680 dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Baru. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Malaka. Yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Yang A. Berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai adalah kesultanan Islam pertama di Indonesia, yang juga merupakan kesultanan terbesar di Aceh, bahkan Asia Tenggara. Pendiri Kesultanan Samudra Pasai yaitu Meurasilu pada abad 13 atau 1267 Masehi. Setelah menjadi raja di Kesultanan Samudra Pasai, beliau dikenal dengan Malik al-Saleh. Kesultanan Samudra Pasai terletak di pesisir utara pantai Sumatera, sekitar kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Munculnya kesultanan ini diawali dengan kedatangan para pedagang Islam dari Arab, India, dan Persia yang singgah dan menetap di sekitar wilayah kesultanan untuk berdagang, dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Selain itu, Kesultanan Samudra Pasai terbentuk dari kerajaan Paste dan Porla. Yang B. Memanfaatkan dalam penyebaran Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Malik al-Saleh, Kesultanan Samudra Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Salah satu buktinya yaitu ditandai dengan Kesultanan Samudra Pasai yang banyak mengirimkan para ulama serta mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Yang C yaitu kemunduran Kesultanan Samudra Pasai. Adapun faktor yang menyebabkan mundurnya Kesultanan Samudra Pasai diantaranya yaitu pertama, pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik al-Tahir. Yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan. Yang ketiga, pada tahun 1521, Portugis menyerang Kesultanan Samudra Pasai karena iri dengan kemajuan, perkembangan perdagangan dan pelayarannya. Yang keempat yaitu Kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Masehi, Patih Majapahit Gajah Mada menyerang Kesultanan Samudra Pasai, akan tetapi itu belum berhasil. Yang kelima yaitu berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Yang kedua yaitu Kesultanan Malaka. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka adalah sebuah kesultanan Melayu yang berdiri di Melaka. Kesultanan ini didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang pada abad ke-15 atau 1380 sampai 1403 Masehi. Asal-usul berdirinya kesultanan di tanah Melayu ini ternyata berawal dari serangan Majapahit pada akhir abad ke-14 Masehi. Kala itu, Majapahit melakukan ekspansi hingga ke Tumasik atau dikenal dengan Singapura. Parameswara, raja kecil yang membawahi Tumasik, terpaksa melarikan diri bersama para pengikutnya yang masih tersisa. Parameswara menyusuri pesisir Selat Melaka. Kemudian, setelah memeluk agama Islam, Parameswara mendirikan kerajaan baru di tepi Selat Melaka yang dikenal dengan Kesultanan Malaka. Yang B yaitu bersandar dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Selat Melaka menjadi jalur perdagangan dan pelayaran yang penting bagi Nusantara. Sebab Selat Melaka merupakan jalur laut yang menghubungkan antara Cina dan Hindia. Selat Melaka terletak di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu, sehingga selat tersebut disebut sebagai jalur internasional. Hal tersebut lantaran beberapa negara menggunakan jalur Selat Melaka sebagai jalur perlintasan kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri ke berbagai negara. Selat Melaka sudah menjadi jalur utama sejak masa awal peradaban manusia di Nusantara. Selain itu, juga banyak kapal dagang dari negara lain yang melintas pada jalur tersebut. Sejak dulu, di Selat Melaka sudah banyak kedatangan para pedagang-pedagang dari berbagai negara. Setelah Sriwijaya runtuh, pelayaran dan perdagangan di Selat Melaka semakin ramai. Selat Melaka sudah menjadi jalur pelayaran dan perdagangan internasional sejak Kesultanan Samudra Pasai. Yang C itu runtuhnya Kesultanan Malaka.
Penyebab penyebab runtuhnya Kesultanan Malaka yaitunya yang pertama banyaknya terjadi pemberontakan dari negeri-negeri bawahan. Yang kedua terjadinya serangan dari Portugis pada 24 Agustus tahun 1511 Masehi di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan berhasil merebut Malaka. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang saat itu sudah mulai melemah. Baiklah, hanya itu materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.